Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam video pembelajaran matematik. Masih dalam pokok bahasan transformasi geometri. Dan ini adalah materi terakhir dari transformasi geometri sekaligus materi terakhir di semester ganjil untuk kelas 9, yaitu dilatasi bangun atau perkalian. Anak-anak, banyak sekali alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dilatasi, yaitu misalnya kamera, kemudian mesin fotokopi, ada juga cetak foto dan lain-lain. Nah, pengertian dilatasi adalah salah satu transformasi geometri yang memungkinkan untuk memperbesar atau memperkecil bangun dengan skala dan pusat tertentu. Nah, maka berdasarkan ini, penentu dilatasi adalah satu pusat yang dianggap sebagai pangkal sinar, kemudian arah ada yang positif, yaitu yang benda dan bayangan searah dari pusat. Yang negatif, benda dan bayangannya berlawanan dengan dari pusat. Kemudian yang ketiga, penentunya adalah faktor skala. Faktor skala ini jika O adalah pusat dilatasi dan P aksen bayangan dari P, maka faktor skalanya K dirumuskan dengan K sama dengan jarak OV aksen per OP, atau bisa ditulis juga OV aksen sama dengan K kali OP. Nah, ini akan lebih jelas nanti kalau kita masuk ke dalam cara melukis dan pada bidang koordinat. Maka kita lanjutkan dengan melukis bayangan hasil dilatasi. Anak-anak, berikut adalah segitiga ABC yang akan dilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, kita sebut saja begitu. Dan seperti biasa, notasinya bisa ditulis memakai tanda panah seperti kamu lihat di layar ya. Baik, misalnya ini ada segitiga, gambar segitiga ABC dan sebuah titik O di luar sebagai pusat. Maka untuk menentukannya, tarik dari O ke A titik-titiknya. Kemudian OA aksen, A aksen itu 2 kalinya dari OA, karena faktor skalanya ada 2, berarti 1, 2. Maka ini adalah titik bayangan dari A, kita sebut A aksen. Nah, kemudian untuk menentukan bayangan B, tarik O ke B, berarti nanti B aksen akan searah dengan OB sebanyak 2 kalinya, 1, kemudian 2. Nah, maka titik ini adalah bayangan B ya. Bayangan B kita sebut saja B aksen. Nah, untuk C juga demikian. OC berarti OC aksen harus searah dengan OC, berarti 2 kalinya ya, karena faktor skalanya 2, 1 sekali, kemudian 2 kalinya ya. Berarti ini adalah bayangan C, kita sebut saja C aksen. Oke, kita tarik A aksen, B aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen, C aksen adalah segitiga yang merupakan bayangan dari segitiga ABC. Nah, maka panjang OA sama dengan panjang OA aksen sama dengan 2 kali OA, OB aksen sama dengan 2 kali OB, OC aksen sama dengan 2 kali OC. Baik, sekarang kita lihat segitiga PQR contoh kedua dan titik A sebagai pusat. Maka dari A sampai P, dari A berlawanan
dengan AP sebanyak 2 kali, berarti ini faktor skalanya negatif 2 berlawanan ya. Kemudian A ke B, kita cari yang berlawanan. A sekali, kemudian 2 kali, maka ini faktor skalanya negatif yang berlawanan. Maka ini adalah R aksen. Ke Q juga begitu, tarik dari A ke Q, kemudian buat berlawanan dengan jarak yang sama dari A ya. A Q, kemudian 1, 2, berarti ini 2 kali berlawanan. Oke, kita tarik bayangannya, kita tarik titiknya dari titik bayangan ini, P aksen, R aksen, Q aksen, dan ke P aksen. Maka P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan dari segitiga PQE, PQR dengan faktor skala negatif 2 berpusat. Terlihat bahwa AP aksen sama dengan negatif 2AP, AQ aksen sama dengan negatif 2AQ, AR aksen sama dengan negatif 2AR. Nah, jadi transformasi yang merupakan dilatasi ini adalah perkalian. Jadi segitiga PQR bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen dengan pusat A dan faktor skala negatif. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan dilatasi pada bidang koordinat. Ya. Misalkan titik tengah ini adalah O, ya, titik O. Kemudian kita punya titik S, koordinatnya 2,1. Kita akan mendilatasikan S ini sebanyak dengan faktor skala 2 ya. Maka terlihat bahwa S 2,1 didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 2, maka S aksennya adalah 4 kali 2. Terlihat bahwa 4-nya itu 2 kali 2, 2 kali 1. Oke, sekarang kita punya Q negatif 1,2 akan kita dilatasikan dengan faktor skala negatif 3. Kita lihat berarti berlawanan 1, 2, 3. 3 berlawanan dengan AQ. Maka ini adalah Q aksen. Berapa koordinatnya? Kita lihat adalah 3, negatif 6. Berarti Q negatif 1,2 didilatasi dengan pusat O faktor skala negatif 3, maka bayangannya terlihat 3, negatif 6. Ternyata 3-nya itu negatif 3 kali negatif 1, 2, negatif 6-nya negatif 3 kali 2. Kesimpulan untuk dilatasi bahwa apabila ada titik A, B, didilatasi dengan pusat koordinat yaitu titik O dengan faktor skala 4, maka bayangannya adalah KA, KB. KA itu K kali A gitu ya. Baik, contoh segitiga KLM dengan K 4, negatif 2, L negatif 2,6, M negatif 8, negatif 4 didilatasikan dengan faktor skala 3/2, faktor skala 3/2 dan berpusat di O, berpusat di O. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudutnya. Kita jawab, kita tulis rumusnya. A, B faktor skala K dengan pusat O, bayangannya adalah KA, KB. Nah, kalau titik K dimasukkan 4, negatif 2 dengan faktor skala 3/2 dengan pusat O, maka bayangannya
adalah K aksen 3/2 kali 4 ya, 3/2 kali 4, koma 3/2 kali negatif 2. Nah, berarti titik K aksen ini adalah 6, negatif 3. Yang L juga demikian, negatif 6,2, pusat O, faktor skalanya 3/2 ya. L aksennya 3/2 kali negatif 6, koma 3/2 kali 2 kali tanda kurung. Nah, kurung yang terakhir adalah kurung tutup koordinat ya, sama dengan L aksennya negatif 9,3. M juga demikian, negatif 8, negatif 4, pusat O, faktor skala 3/2. Bayangannya berarti M aksen 3/2 kali negatif 8 ya. 3/2 kali negatif 8, koma 3/2 kali negatif 4. Maka kita hitung M aksennya adalah negatif 12, negatif 6. Baik anak-anak, selesai materi kita. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerjakan. Sampai sini video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.